Assalamualaikum. Ini konten baru saya. Nama saya Mbak Esti. Saya warga Jogja. Saya asli Jogja, lahir dan besar di Jogja. Hanya saja ibu saya itu orang Ciamis dan saat ini ibu ada di Ciamis semenjak bapak saya meninggal. Sudah 20 tahun yang lalu mungkin. Sekitar 20 tahun yang lalu lah bapak saya meninggal. Ibu saya sudah pulang ke Ciamis. Sementara saya di Jogja, saya sudah menikah, memiliki dua orang anak, putri-putri semua, yang satu SMA, yang satu SD. Terus suami saya orang Jepara. Bisa dibayangin ya, keluarga suami Jepara, keluarga ibu saya Ciamis. Kalau mudik itu benar-benar harus bisa meluangkan budget juga waktunya. Secara dari ujung Jepara, dari Jogja ke Jepara dulu, itu aja sering banget, saya tuh sering banget ngalah. Saya 20 tahunan menikah. Itu lebaran di Ciamis itu tidak pernah. Belum pernah saya lebaran di Ciamis. Lebaran bersama keluarga saya selalu saja lebarannya di Jepara. Mertua saya pinter banget yang namanya membuat drama supaya saya luluh dan mau untuk berlebaran di sana. Pinter sekali membuat drama supaya saya itu benar-benar, ya akhirnya menyerahlah. Ya baiklah, saya lebaran di Jepara. Itu selama pernikahan 20 tahun menikah seperti itu. Tapi bisa dibayangkan kan, betapa saya juga pengen bisa berlebaran di Ciamis juga. Bahkan selama 20 tahun menikah itu saya lebih sering mudiknya ke Jepara, jarang banget mudik ke Ciamis. Banyak yang saya pendam. Banyak sekali yang saya pendam. Saya pengen banget bisa leluasa pulang ke Ciamis. Sering sekali, saya punya 2 adik. Adik kandung saya kebetulan ikut ibu saya pulang ke Ciamis. Waktu itu setelah bapak meninggal, adik-adik ikut ibu ke Ciamis. Nah, setelah ke Ciamis itu, sekarang adik-adik saya sudah menetap di sana. Yang satu menetap di Cirebon, yang satu menetap di Kawali, daerah Ciamis ya. Kalau rumah ibu saya ada di daerah Ciamis, tapi masih desa banget. Pemandangan menuju ke sana itu teramat sangat indah, dan saya sangat senang kalau pulang ke sana. Itu senangnya apa? Yang nggak ada di Jogja itu saya bisa temuin di sana. Kalau yang namanya di desa ya, yang namanya desa itu pasti ada sungai, mainan di sungai, cari ikan, kita bakaran di sana. Aduh, seneng banget lihat sawah, lihat hutan. Nggak ada. Kebetulan saya ada saya di Jogjanya daerah Bantul, daerah Kasihan, Bangun Jiwa ya. Pokoknya beda banget suasananya. Itu suasana yang kalau di Ciamis itu teramat sangat saya rindukan. Yang namanya pulang ke Ciamis itu teramat sangat saya rindukan. Walaupun selama pernikahan benar-benar itu terkubur. Bisa dengan mudahnya terkubur. Dan bisa dengan mudahnya saya luluh pada mertua saya. Yaitu kalau lebaran tidak pulang ke rumah mertua, biasanya mertua sakit, jadi saya banyak ngalahnya. Terus tapi sempat ibu saya mungkin sekitar 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, saking gak pernahnya yang namanya lebaran sama saya itu anak perempuan sendiri. Saya tiga bersaudara. Saya anak pertama. Saya
perempuan sendiri, mungkin ibu saya pengen sekali ya berlebaran dengan anak perempuannya, sehingga ibu saya pun mau mengalah waktu itu. Sekali-kali pengen lebaran sama saya, terus dia mengalah. Ya sudahlah, ikut saya ke Jepara. Jadi dari Ciamis ke Jogja dulu, habis itu ikut saya ke Jepara dan kita berlebaran di Jepara. Begitulah suka dukanya orang berumah tangga yang orang tuanya itu jauh semua kayak gini. Jadi gimana ya ibu-ibu, teman-teman, saat ini entah mengapa saya itu pingin bangkit, pingin banget memperbaiki semuanya. Jadi suami saya itu kalau kerja itu hari liburnya kan Sabtu Minggu. Nah, sementara kalau saya minta pulang ke Ciamis, dia itu cuma punya waktu itu di hari Sabtu Minggu. Itu pun jarang sekali punya waktu. Terus saya punya pikiran gini, udah lama sebenarnya saya punya pikiran, pingin banget belajar nyetir sendiri supaya bisa pulang sendiri, bisa mudik sendiri. Bayangkan kan, saya bisa bawa anak-anak saya berlibur di desa, yang tentu saja lebih meriah daripada di Jogja sini ya. Suami saya selalu tidak mengizinkan saya untuk belajar nyetir. Alasannya karena terus terang saja mobil kami itu mobil tua. Mobil tahun berapa ya? Kalau nggak salah mobil tahun 90. Sepertinya iya, tahun 90. Mobil tahun 90 ya. Jadi mobil Suzuki Amenity itu mobil tua. Suami saya selalu bilang pada saya, kamu nggak bakal bisa, orang setirnya aja nggak pakai power steering ya, jadi setirnya tuh berat, kamu nggak mungkin bisa, kamu mungkin sabar, kamu nggak mungkin bisa, dengan berbagai alasan. Ada yang nggak sampai dia mengatakan hal-hal yang saya rasa kok aneh sekali. Semakin saya ngedrill, semakin saya ngebet banget, semakin saya meminta, dia selalu bilang gini, kamu aja kalau parkir motor itu belum bener, parkir motor aja buat barometer, masa mau belajar nyetir, ya nggak mungkin bisa lah, sementara kamu nggak mungkin sabar dengan mobil tua seperti itu, kamu nggak mungkin bisa. Sementara saya di luar sana, saya selalu tanya sama teman, saya bisa nggak sih belajar nyetir pakai mobil tua saya itu? Teman-teman pada bilang, bisa lah, itu bisa dipelajari loh, bisa, kamu pasti bisa. Tapi suami saya selalu meyakinkan saya bahwa saya itu tidak bisa. Saya ingin membuat gebrakan baru, saya ingin perubahan baru, saya juga ingin bisa mudik tanpa harus diantar, tanpa harus mengganggu jam kerjanya, bisa mudik sendiri tanpa harus mengganggu jam kerjanya. Jadi saya bisa pulang sendiri tanpa suami bisa leluasa kerja tanpa saya ganggu. Saya bisa puas mudik selama seminggu, menikmati alam desa yang teramat sangat indah itu. Kapan-kapan ya, jika saya berhasil belajar nyetirnya udah oke, terus saya sudah layak bisa nyetir pulang, pasti akan saya bagikan di channel ini. Sementara itu ini adalah masih awal sekali, ini masih sebuah mimpi. Saya nggak tahu ini apakah mimpi ini akan terwujud apa enggak. Yang jelas nggak cuma buat mudik aja. Saya kan punya anak SMA ya, bentar lagi dia kuliah. Harapan saya sih gini, kalau saja saya punya mobil, saya bisa nyetir mobil tua saya cuma punya keinginan, bisa loh saya cari tempat dagang, saya pingin berdagang. Siapa tahu dengan saya bisa nyetir, saya bisa bawa barang dagangan, saya bisa cari tempat untuk berdagang di mana. Intinya cari tambahan pendapatan. Banyak sekali impian. Saya rasa itu saya kalau bisa nyetir itu akan memiliki impian baru, yaitu selain bisa mudik, saya bisa membawa barang dagangan yang
sudah saya sering bayangkan kalau saya bisa bawa mobil, mungkin saya bisa masak ini itu, terus saya cari lokasi untuk jualan, dan saya bisa berjualan tanpa harus merepotkan suami untuk mengantar. Saya pengen jualan ini, tolong diantar, tanpa harus seperti itu. Jadi entahlah teman-teman, ini hanya mimpi. Saya nggak tahu ini bisa beneran apa enggak. Baru sudah bertahun-tahun sih saya meminta izin sama suami untuk belajar nyetir, tetap tidak pernah diizini. Selalu dibilang saya nggak bakal mungkin sabar. Jadi sebentar lagi saya akan anak saya baru pulang, Mbak baru belajar. Jadi setelah ini semoga mimpi ini berwujud. Oke. Assalamualaikum.